Jangan aja. Ah, indah, kok cerita yang mana cerita apa kok? Kok ideologi buah harta mana kok? Tidak koperasi sebarang koperasi itu kok. Akhirnya diyakinkan kami ada Bu Desi, ada beberapa orang diyakinkan, setelah yakin baru disampaikan ke kalian ramai. Ternyata mendapat sambutan orang luar biasa di pemerintah, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Ini akan kita laksanakan. Ini adalah suatu perjuangan kita, Bapak. Ya, anggaplah kita berjihad hari ini, jihad ekonomi. Kenapa? Karena hari ini oligarki kapitalis sudah merajalela. Lebih 80% tanah-tanah kita, harta kita sudah dimiliki, diambil oleh para oligarki. Nanti kita kembalikan bagaimana ekonomi kerakyatan itu betul-betul kembali seperti dulunya, seperti ideologi yang disampaikan oleh Bung Hatta. Insya Allah ke depan. Untuk itu kita dengarkan dari Pak Khairul Hadi bagaimana sebenarnya koperasi menurut Bung Hatta. Dipersilakan Pak Dr. Fulani untuk menyampaikan secara panjang lebar. Waktu kita kasih sampai jam 18:30. Ya kan? Terus kan dialog biar tahu persis kita. Nanti diharapkan Bapak dan Ibu bertanya, menyampaikan saran supaya forum yang kita bentuk ini betul-betul jalan dan menjadi penggerak koperasi Bung Hatta di Sumatera Barat. Insya Allah. Terima kasih, kita berikan waktu seluas kepada beliau untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya koperasi beliau sedikit. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo mungkin yang paling tua di Siko, ukuran 80 tapi kelahiran sampai kelampe. Dan Ambo meminta Pak Kepala Dinas seperti yang diterangkan tadi, lagi Ambo punya. Betul, Ambo bisa mengecek ke Bupati Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak semua, terutama Bapak Kepala Dinas, Pak Dr. Eliza, kemudian Buya Datuk Raja Malano, Iko Datuk sekaligus Tuanku, ya. Kemudian pemimpin orang kubu. Kubu Karambi atau kubu Jambi kan? Kubu Jambi. Kemudian Profesor Dr. Syahril Bahtiar yang kebetulan di Foringkop Bung Hatta duduk sebagai wakil ketua umum, yang ketua umumnya kebetulan saya sendiri dipercaya. Baiklah Bapak sekalian, kalau bicara koperasi, ini kayaknya sudah sangat terlalu lama kita kenal. Tapi kenyataannya sudah 79 tahun lebih pasal 33 ayat 1 dan 45 diberlakukan. Tapi sampai detik ini, kalau saya melihat belum ada koperasi sebagai suatu badan usaha yang eksis. Nah, ini sekarang kita jangan bicara pro kontra dulu. Kita coba melihat di mana masalah. Saya di suatu tempat pernah memberikan perumpamaan. Koperasi yang diidekan Bung Hatta di masa pergerakan kemerdekaan, ini ibaratnya seseorang memperkenalkan seekor gajah kepada sekelompok orang buta. Yang mengenalkan hanya bilang, ini gajah, ini binatang, hanya itu aja. Orang buta kan nggak bisa ngelihat. Dipersilahkanlah orang buta ini meraba gajah. Orang buta ini saking yakinnya dengan perabaannya, sekali sentuh, oh dia udah tahu gajah ini. Ternyata yang pegang ekornya dibilang gajah itu seperti cambuk. Yang kepegang kakinya, oh enggak, tiang besar gitu. Jadi orang buta memang seperti itu.
Karena koperasi yang diidekan Bung Hatta ini itu tidak sama dengan koperasi yang ada di Skandinavia dan sebagainya. Itu formatnya masih usaha swasta. Jadi koperasi Bung Hatta ini bagi kawan-kawan yang belajar ilmu ekonomi memiliki dua dimensi ekonomi sekaligus. Kalau usaha swasta hanya satu dimensi, mikroekonomi. Tapi kalau koperasi yang diidekan Bung Hatta, mikroekonomi sekaligus makroekonomi. Yang mana mikronya? Anggotanya lah mikronya. Agregat dari mikroekonomi itulah makroekonomi, usaha bersama itu. Nah, makanya saya di sini tidak buru-buru. Kita langsung aja sembari dialog. Satu persatu pertanyaan saya munculkan. Pertanyaan pertama itu, apakah ideologi ekonomi Bung Hatta? Itu satu. Ideologi ekonomi Bung Hatta adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di sini coba saya minta tanggapan. Sejauh mana kita paham mengenai itu pasal 33 ayat 1 itu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menambahkan asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Jadi sebetulnya untuk bapak-bapak ketahui, Bung Hatta ini sebetulnya setara dengan Adam Smith. Cuman dari arah yang berbeda. Kalau Adam Smith itu kapitalisme liberalisme, usaha swasta. Usaha swasta ini mungkin juga masih ada yang agak bingung. Jadi gini, usaha bersama lawannya usaha tidak bersama, itu kira-kira. Jadi kalau korporasi yang dikenal sekarang seperti personal terbatas, apakah CV, itu bukan usaha bersama. Sering kita namakan usaha individual. Nah, kembali ke cerita ini, apakah ideologi ekonomi Bung Hatta itu tercermin dalam perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan? Nah, pasal 33 ini kapan lahirnya? Ya. Ini lahir di masa pergerakan kemerdekaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya tekankan, tidak ada kaitannya dengan Rochdale segala macam. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, kenapa di Eropa Barat menggunakan asas kapitalisme makmur mereka? Ini tidak lain adalah kapitalisme di Eropa Barat diberi warning oleh Max Weber. Kawan-kawan yang belajar ilmu sosial pasti tahu siapa itu Max Weber. Itu sosiolog Jerman terbesar itu. Apa katanya? Boleh menjalankan kapitalisme, tapi ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi. Apa itu? 1, hukum harus tegak. Itu prasyarat pertama. Kedua, harus ada akuntabilitas publik. Yang ketiga, harus transparan. Keempat, tidak boleh ada diskriminasi. Kelima, baru demokrasi ekonomi. Demikian di Barat. Jadi ibaratnya, di Barat itu sebuah kebun binatang, tetapi yang singa di kandangnya, domba di kandangnya, dibikin peraturan sedemikian rupa tidak ada yang saling memakan. Makanya mereka punya
kontrol perdagangan, di sini namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Asas mereka itu persaingan, tapi persaingannya fair. Nah, waktu saya jelaskan ini di depan kuliah mahasiswa di Trisakti, dia nanya, kalau gitu Pak di sini kapitalisme apa kita pakai ini? Ya saya jawab aja, ini kapitalisme bajak laut. Apa jadinya? Yang kuat yang menang. Jadi di kita tidak bisa kapitalisme jalan. Tapi yang terjadi sampai detik ini adalah praktek kapitalisme. Apa kapitalisme itu? Motif ekonomi adalah mencari keuntungan pribadi. Itu cirinya. Makanya mereka punya konsep. Kalau membeli semurah mungkin, masih orang yang sama. Kalau menjual semahal mungkin. Siapapun yang berdagang, pasti begitu konsepnya. Walaupun dia ustadz. Jadi terus terang saja, ini mau ustadz dari sini. Sekarang ini kita hidup dalam ekonomi riba. Riba itu tidak hanya meminjam uang berlebih. Setiap tindakan yang merugikan, menzalimi pihak lain, itu riba. Hanya orang ekonomi yang bisa pahami. Menaikkan harga tidak pada tempatnya itu riba. Oke, kita lanjut ya. Jadi timbul pertanyaan pertama, apakah ideologi ekonomi Bung Hatta itu? Tapi sudah jawab, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kapan lahirnya? Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya akan bisa menggiring bapak-bapak. Ini, kenapa ideologi ekonomi Bung Hatta lahir? Nah ini sudah masuk kita ke masalah. Kenapa itu lahir? Bukan karena Bung Hatta baca buku, bukan. Karena dia melihat fakta, ya. Apa fakta yang dia lihat? Rakyat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pengrajin, dan pekerja tambang selalu berada dalam tekanan ekonomi. Apa tekanan ekonominya? Jika menjual hasil produksi, harganya murah. Jika membeli barang kebutuhan, harganya mahal. Jika bekerja sebagai buruh, upah diburuh murah. Kayaknya sekarang masih terjadi. Itulah masalah sebetulnya. Jadi lahirnya ideologi ekonomi Bung Hatta ini karena fakta. Makanya pergerakan kemerdekaan bersepakat bahwa perekonomian Indonesia merdeka haruslah usaha bersama. Tapi usaha bersama di sini tidak ada yang clear. Tapi nanti kita sampai sana. Kita kesini dulu, ya. Jadi apa kesulitan hidup yang dialami oleh rakyat? Tadi, jika menjual hasil produksi murah, jika membeli barang kebutuhan mahal. Nah, kenapa rakyat mengalami kesulitan hidup? Ini kunci. Kenapa rakyat mengalami kesulitan hidup? Nah, Bapak bisa lihat di depan jawabannya. Karena rakyat tidak berdaya menghadapi pasar. Pasar masalahnya. Dan kapitalisme memang mendambakan pasar bebas. Jadi kenapa rakyat kalau menjual hasil produksi murah, membeli kebutuhannya mahal? Karena tidak berdaya menghadapi pasar. Kemudian keterangan di sini apa? Pasar dikuasai sepenuhnya oleh ekonomi usaha swasta. Nah, saya berikan gambaran di sini dalam bentuk bagan, bisa Bapak baca. Mana yang tidak
sama pendapat boleh. Ini yang saya maksud. Saya bercerita ini langsung kita langsung diskusi. Jadi nggak perlu sampai habis. Pelan-pelan kita. Ini harus pelan-pelan. Nah, sekarang coba Bapak lihat bagian di situ. Ekonomi rakyat hidup di pedesaan. Siapakah mereka? Petani di segala subsektor pertanian, nelayan, pengrajin di segala subsektor kerajinan, pekerja tambang. Nah, sekarang mereka dikuasai oleh ekonomi pengusaha. Pasarlah mereka kuasai. Inilah struktur bisnis sekarang ini. Selama struktur bisnis seperti ini, jangan diharap ekonomi rakyat akan terlindungi. Di sinilah yang 9 naga itu, Pak. Ini ini saya minta agak jangan terlalu bombastis ya. Nanti kita dianggap kita mau memerangi dia. Memang harus diperangi, cuma jangan ketahuan sama mereka. Nah, di sini pedagang menengah, Pak. Di sinilah pedagang kecil. Sampai sekarang masih begitu nih strukturnya. Makanya berapa banyak Mar di sini? Di antaranya Aceh Amar itu orang Pareman. Tapi saya bilang sama saudara saya Pareman, barang siapa yang dijualkan oleh Aceh Amar? Barang konglomerat. Kemudian pedagang yang mengumpul hasil bumi dijual di konglomerat. Jadi kita semenjak zaman Belanda sudah terbiasa dipecah belah, tapi kita nggak sadar. Itulah ide Bung Hatta. Kita menjadi satu kesatuan ekonomi. Nah, bagaimana polanya? Nanti kita akan sampai ke sana. Sampai di sini kita sepakat ya, bahwa inilah yang membuat rakyat hidup sulit. Lahirnya ide koperasi seperti ini. Bung Hatta pada pidato 12 Juli 1997, Hari Koperasi, apa di ujungnya? Harusnya koperasi bisa membuat si penghasil produksi menjual harga setinggi-tingginya. Kalau membeli barang kebutuhan, harga semurah-murahnya. Tidak seperti sekarang ini, waktu itu tahun 7 yang mendapat penghasilan hanyalah pedagang perantara. Itu baru bisa hadir koperasi. Tapi kita nanti sampai ke sana. Sampai di sini apa ada yang berkomentar? Sedikit. Ya, langsung aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudi. Saya melihat untuk produk-produk pertanian itu sebenarnya bisa terbagi beberapa macam, Bro. Misalnya seperti produk sayur mayur, Siapa tahu aja? kecil. Gini. Nah, itu bisa langsung dari petani ke langsung ke pasar. Enggak, sebentar. Saya jelaskan. Ya. Petani ini di segala subsektor pertanian. Mulai tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman kehutanan, dan perikanan. Itu maksudnya. Kalau di sini saya tulis terlalu banyak. Tapi intinya petani. Sebentar, Bu. Siapa yang dikatakan petani? Seseorang yang menggarap sepetak lahan untuk tanggung jawabnya sendiri. Bukan sebagai buruh. Ya. Nah, nanti kita berbicara masalah produknya. Produk yang saya tampilkan di sini, ini memang produk yang mempunyai nilai pasar luas. Kalau sayur mayur itu lokal. Ya, bisa langsung dari petani ke pasar ya. Nah, enggak, kita batasi dulu. Ini saya bicara masalah global. Jadi produk yang seperti ini petani kita menghasilkan semua. Coklat, kulit manis, padi dan sebagainya. Jadi saya berbicara semua hasil bumi dikuasai oleh yang maksudnya ujung-ujungnya pedagang besar semua. Itu kira-kira. Ada lain dari itu?
Ya. Ya. Enggak, sebentar loh. Kira-kira cukup yang saya. Jadi kalau produk yang lokal itu nggak termasuk di sini. Itu habis lokal. Oke, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semua penjelasan dari Prof sangat berguna bagi kami tentang kita di sini membicarakan berkoperasi. Jadi yang mesti kita gali yaitu bagaimana koperasi ini tetap bertahan. Nah, tetap bertahan ini apa yang mesti kita ini? Tentu gendala-gendala terhadap koperasi itu sendiri. Kenapa koperasi ini tidak maju? Kenapa koperasi ini tidak jalan? Kenapa koperasi ini kolap? Nah, di situ kami lihat, Pak Prof, buat koperasi yang ada. Pertama, kekurangannya SDM terhadap pengurus koperasi itu sendiri. Kalau pemerintah, saya rasa nggak salah. Udah banyak sosialisasi, pelatihan-pelatihan yang dibikin oleh pemerintah. Tapi yang dikirim oleh pengurus koperasi itu bukan pengurusnya. Kadang-kadang anaknya, kadang-kadang anggota yang nggak tahu menau itu yang dikirim. Sehingga ilmu yang didapat di dalam sosialisasi itu tidak jalan. Makanya koperasi itu tentang administrasi atau SDM-nya itu tidak akan meningkat. Itu satu. Yang kedua, kendala di koperasi yang ada yaitu masalah keuangan. Ya, kebanyakan yang jadi anggota koperasi itu dia tidak tahu atau tidak paham bagaimana berkoperasi. Di situ kan ada yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok ya Pak. Kadang-kadang itu nggak dibayar sama dia karena itu dia merasa rugi. Karena masyarakat kita kebanyakan dia ingin instan. Dia masuk koperasi dia bisa minjam duit. Itu kendalanya. Yang ketiga, inovasi. Inovasi dan adaptasi tadi Prof. Itu bagus. Itu mau.